Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevasek Founder. Dan di video kali ini kita akan ngebedah satu saham sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat, yaitu S Hardware. Tapi kali ini nggak sendirian karena sudah ada Bro Yusuf. Dari channel apa, Bro? Yusuf bicara investasi. Yes. Jadi Bro Yusuf ini juga alirannya fundamentalis ya? Fundamental. Gue baca dari dulu soalnya. Oke, jadi kita hari ini akan memberikan 6 hal yang menarik tentang S Hardware. Oke. Jadi hal menarik ini disclaimer dulu, bisa konotasinya positif maupun negatif. Yeah. Jadi ada alasan suka ataupun alasan nggak suka. Yeah. Dan kebetulan disclaimer juga, gua pemegang saham S Hardware dan Gue kan. dia bukan. Jadi kita akan coba menambah wawasan kalian dengan insight-insight yang kami temukan ketika kita menganalisa saham S Hardware. Yeah. Oke? So, kita mulai saja dari Bro Yusuf dulu, Dari Bro. gue. Oke, walaupun gue bukan pemegang saham S Hardware, tapi gue salah satu customer S Hardware. Dan bahkan gue membernya, gue punya poin yang cukup banyak. Tapi gue ngerasa behavior gue sendiri sebagai customernya sudah mulai berubah. Oke. Dan mungkin ini juga tercermin di, menurut gue, di laporan keuangannya tentunya. Karena misalkan ini kan barang-barang yang kita butuh sehari-hari. Contoh misalkan gue buka toko, biasa gue pakai beli tong sampah, gue biasa beli safety box yang biasanya gue susah beli di tempat lain. Yap. Nah tapi kita nggak bisa pungkiri sekarang di e-commerce banyak banget produk serupa. Betul. Yang mungkin dengan promo yang lebih banyak, dengan pilihan produk dari ragamnya, dari kualitasnya, dari brandnya, ya hampir semua bisa tergantikan gitu loh. Itu dan menurut gue yang gue baca dari lu juga itu adalah growth company. Nah masalahnya kan kita bisa lihat dari laporan keuangan 2021 ke 2022 ini makin lama makin turun. Yeah. Tentu gue lihat juga di catatan kakinya mereka menutup beberapa toko yang gue tahu juga tokonya mungkin di mall yang tidak bagus, nggak rame, mereka efisiensi, mereka cut. Dan tentu di tahun ini mereka membuka store baru lagi. Cuman dari laporan keuangannya sih gue ngeliat kayaknya belum. Walaupun gue tahu harganya di murah banget dari 500-an kan. Dari harga 1.000 aja orang udah ngomong ya kan, wah ini bisa 1.200 ya kan. Tapi sekarang udah 500, gue sih belum tergoyahkan untuk beli. Oke. Ya Kalau memang, dari lu gimana? memang gak dipungkirin bahwa memang growth-nya turun ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat dari tahun 2019 memang sekarang turun terus. Betul. Jadi gue memang harus mengakui bahwa growth-nya untuk 3 tahun terakhir ini sejak pandemi ini benar-benar kena impact banget. Iya. Gitu. Cuma gue ngerasa gue masih suka dari bisnis S Hardware karena Lu customer-nya juga kan? Gue customer juga, gue suka juga belanja di S Hardware, lihat-lihat pun nanti juga seneng gitu kan. Jadi secara bisnis menurut gue bisnis sederhana lah. Dan teman-teman juga gue nggak usah jelasin lagi, mungkin teman-teman udah pernah ke S Hardware kayak gitu. Nah tapi gue mau ngangkat dari poin profit margin sih. Jadi menurut gue ada yang cukup unik di profit marginnya si S Hardware. Jadi menurut gue profit marginnya S Hardware ini udah formula banget. Dimana kalau teman-teman lihat kurang lebih sekitar 50%. Jadi ya gampangnya adalah mereka beli dari supplier mungkin dari China gitu kan, tinggal di markup 2 kali lipat lah, udah jadi deh tinggal dijual dengan dia punya toko yang besar-besar. Nah jadi bisnisnya simple, jualannya gampang, formulanya juga gampang. Nah tapi sejak pandemi, ketika mungkin kalau para pembisnis itu berlomba-lomba untuk turunin harga supaya volumenya tetap dapat. Tapi di sini gue ngelihat di mana tahun 2020, pas tahun 2020-nya, GPM-nya dia malah naik, si S Hardware ini. Tapi revenue turun. Berarti gue dari sini gue simpulkan adalah volumenya yang bermain. Volumenya turun sehingga overall revenue-nya turun, gross profit-nya turun. Tapi kok lucu ya, pas pandemi malah dia naikin margin. Padahal selama ini sebelum pandemi itu stabil banget kalau teman-teman lihat di grafik. Flat gitu, kayak nggak ada perubahan sama sekali. Hanya di pas pandemi 2020 dia naikin. Nah kalau gue menganggapnya, membacanya adalah jadi 2020 dia strateginya adalah naikin harga duluan supaya apa? Supaya meng-offset ya penurunan volume. That's why terbukti atau terlihat juga di OPM dan NPM-nya yang sebenarnya tahun 2020 itu turun trennya. Jadi kalau dia nggak naikin harga mungkin bakal lebih parah kinerjanya S Hardware. Tapi karena dia udah naikin margin duluan, ya sekarang dia harus bertahan untuk ya tadi supaya bisa ada growth-nya lagi. Nah jadi itu poin kedua dari gua. Sekarang kita pindah ke poin ketiga dari Bro Yusuf. Oke. Nah kalau gue sendiri walaupun gue nggak punya saham S Hardware, tapi menurut gue yang gue suka itu adalah dia cukup fokus. Karena
Ya banyak banget sekarang kan bisnis ya, dia udah punya cash yang cukup banyak 1 triliun lebih. Sebenarnya dia bisa diversifikasi bisnis, bisa bikin bisnis yang lain. Tapi gue rasa dia sekarang dia tahu dia masih tahun 2002 dia masih fokusin buka outlet dan masih terus pingin membuat S Hardware ini balik lagi ke masa-masa jayanya. Nah mungkin kalau gue boleh ngomongin perusahaan yang lain seperti Era Jaya, gue sempat ngomong juga yang mereka fokusnya harus di elektronik, tapi mulai ke F&B, ke yang lain yang menurut gua harusnya nggak seperti itu. Mereka harus fokus ke satu bisnis. Kalau menurut lu gimana? Gua setuju sih, tapi menurut gua memang kenapa S Hardware tidak fokus kemana-mana karena dia ambil lisensi kan dari luar, dari Amerika. Jadi memang brand S Hardware sudah kepentok ya home improvement. Iya. Tapi gua setuju dia cashnya banyak. Maksudnya berarti dia tuh harusnya kan bisa liar kemana-mana, mungkin kayak Rajaya dia bisa pindah ke skincare atau ke food. Tapi mungkin S Hardware enggak karena ya itu tadi punya lisensi, dan kedua duitnya mungkin diambil sama grup holding ya, kawan lama. Jadi mungkin kawan lamanya yang berekspansi, tapi S Hardware-nya tetap dibiarin fokus home improvement, lifestyle, dan mungkin toys aja sih yang memang porsinya ada kecil tapi ya juga masih growing. Oke, nah selanjutnya untuk yang poin keempat, gua mau bahas dari seasonality-nya. Jadi gua beli S Hardware ini di tahun 2022 barusan. Oke, bulan Oktober ya? Sekitar bulan Oktober, saat kuartal 3 dan kuartal 4-nya belum keluar. Gitu. Jadi pas laporan kuartal 2 keluar, gua udah analisa nih S Hardware, gua ancang-ancang mau beli. Nah, salah satu hal yang memang kalau balik lagi ke poin 1 kan tadi growth. Nah, gue berharap ada momentum di 2022 akhir ini, kuartal 3, kuartal 4. Ada beberapa alasan yang kalau menurut analisa gue cukup senang beli di kuartal 3, pas kuartal 3-nya belum keluar, adalah gue mengantisipasi kuartal 3 dan kuartal 4 ini bagus. Kenapa? Karena kalau berdasarkan data, S Hardware ini cukup punya seasonality yang mungkin nggak jomplang kayak Ramayana gitu ya, tapi dia itu selalu di kuartal 4-nya paling besar, relatif lebih besar dibandingin kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi sekarang harganya lagi murah dan gua tahu nih kuartal 4 harusnya panen. Gitu biasa karena market itu suka kan ketika wah laporan keuangannya bagus, harganya naik. Gitu. Karena mungkin ada euforia, ada masih bertumbuh dan segala macam. Jadi gua antisipasi kuartal 4 harusnya bagus. Plus saat kuartal 3 dia itu tahun 2021-nya tuh anjlok parah. Jadi salah satu penurunan terburuk S Hardware itu ada di kuartal 3 2021. Mungkin karena Omicron dan segala macam. Jadi base year-nya itu rendah. Kalau nggak salah labanya 40 miliaran nggak salah ya. Ya, that's why gue berharap kuartal 3 laporan keuangannya bagus karena kita ngeliat kondisi kayaknya aman-aman aja. Dan ternyata benar pas kuartal 3 laporan keuangannya keluar, ya ada sentimen untuk harganya S Hardware ini mulai rebound. Dan ternyata kan memang kinerjanya juga jadi lebih bagus dibandingin kuartal 3 2021. Nah, that's why gue ambil momentumnya pas kuartal 3, kuartal 4 belum keluar, tapi gue ada expect seasonality-nya S Hardware ini lagi bagus di akhir tahun. Kalau gue satu yang mungkin gue kurang suka itu adalah selain behavior customer-nya sudah berubah, ya karena kita punya pilihan lebih banyak di e-commerce, tapi dia bukan menggunakan e-commerce itu sebagai pendukungnya, tapi dia menggunakan rupa-rupa. Ya, namanya dia juga bikin sendiri kan, dari apps-nya, dari website-nya, supaya transaksi di rupa-rupa itu semakin besar. Karena gue pernah pengalaman nih, misalkan gue lagi beli barang di Hardware, ya dia pasti pengen naikin transaksi di rupa-rupa, dia suruh gue beli di rupa-rupa, tapi lagi di situ gitu. Iya. Padahal sebenarnya menurut gue, kenapa dia nggak seperti brand lain yang menggunakan e-commerce yang memang sudah lebih besar, ataukah mereka jadi official store, tapi mereka bisa fokus ke sana. Toh mereka juga punya brand-brand mereka sendiri dan mereka lebih gampang karena gimana ya, kalau e-commerce kan mereka punya banyak promo, mereka udah punya dari ongkos kirim, dari promo segala macam, nggak mungkin ya brand kayak rupa-rupa bisa menyaingi e-commerce itu. Kalau menurut gue mendingan mereka ngikutin daripada ngebikin baru. I see. Jadi itu poin yang nggak lu sukain sama. Gue nggak suka itu. I see. Oke. Ya ada benernya juga sih. Kalau gue ngeliat ya memang mungkin karena barang-barangnya kan kalau yang mungkin kalau home improvement kecil-kecil ya, tapi kayak kalau yang besar-besar banyak juga ya, mungkin kena volume kali ya. Tadi bilang mungkin karena SKU-nya juga banyak banget SKU-nya. Ya memang cukup disayangkan ya dia tidak masuk ke e-commerce ya sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kan bisa ya. Terakhir mungkin dari poin gua mungkin dari segi harga kali ya. Jadi kalau gua ngelihat harga dari S Hardware ini itu, lu beli tadi di harga berapa? 585. Sekarang 585 berarti ya?
Sekarang 55, tapi gue average kedua tuh di 500. Oh, oke. Jadi sekarang average-nya sekarang 540-an lah. Jadi kalau dibandingin harga pas kita video ini buat, masih ada 45% lagi. Jadi masih kecil lah gitu. Tapi salah satu alasannya menurut gue memang Edge Hardware ini belum murah. Ya kalau teman-teman ada waktu juga nonton di channel YouTube-nya Bro Yusuf ya, kita bahas juga sudah muncul, alasannya kurang lebih mirip. Jadi menurut gua wonderful company tapi fair price. Dibilang murah banget enggak, tapi fair lah. Alasan fairnya pertama karena menurut gua di bawah PE di bawah 15 itu udah terconsider masuk akal lah. Ya dengan growth bisa 15%-an berarti PE 15 itu masuk akal. Kemudian PE 15 itu kurang lebih di kisaran -2 standar deviasi. Dan gue bisa pakai standar deviasi PE ini lebih tenang. Kenapa? Karena earnings SRW kan lebih stabil. Bisnisnya stabil, nggak ada aneh-aneh lain lah, item-item yang aneh sehingga earningsnya nggak stabil. Jadi patokan gue itu di bawah PE 15 murah. Nah pada waktu gue hitung, itu ya PE 15 di 585 nih. That's why pas 585 gue masuk, terus average kedua di 500. Cuman yang ketakutan gue adalah kayak zaman dulu, gudang garam emang nggak bagus. Unilever emang nggak bagus gitu. Tapi turun tuh, lu ngerti kan? Jadi dan itu ini kan SRT turunnya bukan baru 2022, udah dari 2019 udah mulai turun. Bahkan sebelum Covid udah mulai turun. Itu yang gua takutnya yang ngomong 500 murah, kalau ternyata nggak bertumbuh kan bakal harga 400 pun juga jadi mahal. Betul. Ya kalau perusahaan tidak ada growth pasti akan dipanis. Betul. Sebenarnya itu. Ya memang pasti ada threats itu. Ya ada ancaman itu, tapi ya kalau gua analisa ya harusnya masih aman. Mudah-mudahan bisa cuan. Mudah-mudahan. Menurut lo harga wajarnya berapa, Bro? Ya sebenarnya kalau gue bilang di kisaran ini wajar. Di PE 15 itu wajar, bukan murah. Kalau murah ya tunggu PE di bawah 10 gitu misalnya. Berarti kurang lebih berapa? 300. Kalau 300 mungkin gue masih berani nambah ya, tapi dilihat dengan potensinya ya. Tapi kalau ternyata memang turun terus dan alasan turunnya ini benar-benar tidak bisa diperbaiki, sulit. Menurut gua ini untuk Edge Hardware masih bisa diperbaiki. Kalau lu berarti kalau menurut lu bakal hold kalau Q4 oke. Wah, kalau Q4 oke gua masih hold. Karena tesis gua sekarang Q4 harusnya bagus. Sorry, kalau misalkan ternyata gua mau nonjok lu sedikit, Q4 kalau ternyata jelek? Q4 ternyata jelek, gua mikir ulang dulu sih. Mikir ulang. Alasannya kenapa dia jelek? Kalau memang nggak ada volume organik ya, organik tidak ada volume, ya mungkin gue berpikir dulu. Kalau ternyata misalkan sales turun, yang seharusnya Q4 biasanya ramai tapi sales turun, ya mungkin analisa gue salah. Mungkin gue bisa salah. Ya gue bisa salah memang. Gitu. Jadi memang tesis gue sementara ini Q4 harusnya bagus. Gitu. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke harga 1000 lagi jadi bigger tuh. Amin. Kalau itu sih lumayan banget. Gitu. Amin. Ya, so I think itu aja teman-teman. Semoga diskusi saya sama Bro Yusuf bisa bermanfaat. Again, ini bukan promosi saham atau ngejelek-jelekin saham. Ini ya kita diskusi aja supaya jadikan bahan pembicaraan kita ini jadi bahan pertimbangan kalian juga. Kalau kalian nggak mau beli SRV ya silakan, mau tertarik beli ya silakan dipertimbangkan lagi. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa dapat banyak insight yang baru. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah. Bye-bye. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.